Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan hari ini kita mempelajari tentang Monera, itu kelompok Eubacteria dan Archaebacteria. Yang pertama kita pelajari tentang Eubacteria atau kelompok bakteri. Nanti setelah kamu mempelajari Eubacteria ini, kamu harus bisa menjelaskan apa itu Eubacteria, ciri-ciri Eubacteria, bentuk-bentuk Eubacteria atau bentuk bakteri, peran bakteri bagi kehidupan manusia, baik peran yang merugikan maupun peran yang menguntungkan. Eubacteria ini berasal dari kata eu, yaitu dari bahasa Yunani yang artinya sejati, dan kata bakteria yang berarti bakteri. Jadi Eubacteria ini adalah kelompok bakteri sejati, artinya bakteri yang bersifat prokaryotik, belum mempunyai membran inti. Ciri Eubacteria yang pertama, ukuran tubuh berkisar antara 0,5 sampai 3 mikron dengan diameter 0,1 sampai 2 mikron. Tubuh hanya terdiri atas satu sel. Tapi walaupun hanya satu sel, Eubacteria bisa melakukan aktivitas seperti halnya tubuh organisme yang bersel banyak. Struktur tubuh bakteri. Ya, silakan kamu perhatikan gambar itu. Ya. Struktur tubuh bakteri terdiri dari ada bahan inti, yaitu berupa DNA atau kromosom. Intinya itu bahan inti atau DNA, bisa perhatikan di situ ada keterangan materi genetik atau DNA, itu kan tidak terwadahi di materi genetiknya atau kromosomnya, membrah-membrah kata orang Jawa, nya dikatakan bakteri belum mempunyai membran inti atau tadi sifat prokaryotik. 2, mempunyai plasmid, itu DNA yang berbentuk melingkar, itu namanya plasmid. Ya, DNA itu berarti bagian atau materi yang membawa informasi yang nanti akan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga ada struktur sitoplasma. Ya, sitoplasma cairan di dalam sel itu namanya sitoplasma. Hampir 80% berupa air. Ada protein, ada asam nukleat, ada lemak, karbohidrat, ion organik, dan kromatofora. Bakteri juga mempunyai dinding sel sebagai pelindung, di mana dinding selnya tersusun dari mukopolisakarida atau dengan peptidoglikan. Ada yang punya mukopolisakarida saja, ada yang punya peptidoglikan saja, atau ada yang juga memiliki gabungan keduanya. Yang selanjutnya yaitu bakteri juga mempunyai membran plasma yang tersusun dari fosfolipid dan protein, mana membran plasma fungsi sebagai pertukaran zat, melindungi isi sel untuk berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, itu juga melalui membran plasma. Bakteri mempunyai ribosom sebagai tempat untuk sintesis protein berupa butiran-butiran halus. Hampir semua makhluk hidup pasti punya ribosom. Kemudian punya mesosom, ini sebagai pusat penghasil energi untuk pembentukan dinding sel baru, untuk pembelahan sel, ya, untuk fotosintesis. Nanti ada bakteri yang bisa berfotosintesis itu melalui mesosom. Juga mempunyai struktur yang disebut dengan kapsul.
Kapsul ini berupa lapisan lendir yang menyelimuti atau melindungi dinding sel. Yang bakteri-bakteri yang punya kapsul biasanya bakteri-bakteri yang sifatnya merugikan karena bisa menimbulkan penyakit. Dan punya flagel atau bulu cambuk itu sebagai alat gerak, tapi tidak semua bakteri punya alat gerak atau bulu cambuk. Kamu nanti bisa perhatikan gambar itu, pada gambar ada bagian yang memanjang warna oranye, itu yang disebut dengan bulu cambuk. Punya pili hampir seperti bulu cambuk, cuma ukurannya saja yang berbeda. Kalau pili ukurannya pendek atau rambut halus, kalau flagel itu rambut panjang. Ya, pili berfungsi sebagai alat untuk melekat bakteri melekat di inangnya atau bakteri melekat dengan sesama bakteri lain pada saat nanti perkembangbiakan. Itu bisa menggunakan pili. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bakteri. Bakteri itu yang pertama berbentuk batang atau bentuk basil. Macam bakteri yang berbentuk batang atau basil, satu ada monobasil. Mono itu artinya satu. Basil batang, berarti batang cuma satu atau batang tunggal. Bisa kamu lihat gambar itu ada keterangan monobacillus. Yang kedua ada diplobasil. Diplo itu artinya ganda atau dua. Berarti diplobasil bentuk batang bergandeng dua. Yang ketiga ada streptobasil, itu berbentuk seperti rantai, bentuk batang tapi memanjang, saling bergandeng memanjang seperti rantai. Yang kedua bentuk kokus. Bentuk kokus macamnya ada monokokus, 2 diplokokus, 3 tetrakokus, 4 streptokokus, 5 staphylococcus, dan 6 sarkina. Bentuk monokokus berarti bentuk bulat cuma satu. Diplokokus bulat bergandeng 2. Tetrakokus bulat bergandeng 4. Streptokokus bulat membentuk seperti rantai memanjang. Staphylococcus bentuk bulat tapi menyerupai struktur buah anggur. Dan sarkina bentuk bulat tapi jumlah selnya ada 8. Yang ketiga yaitu bentuk spiral atau spirilium. Macam bentuk spiral ada 3. Yang pertama ada spiral bentuk lengkung. Lengkungannya hampir seperti setengah lingkaran. Kemudian 2 bentuk spiroseta, itu yang kedua spiroseta, lengkungannya itu halus dan lebih lentur. Yang ketiga itu bentuk koma. Bentuk koma itu berarti itu gambar yang di atas. Itu bentuk-bentuk spiral dari tubuh bakteri. Selanjutnya, bagaimana bakteri itu bisa berkembang biak atau bereproduksi? Apakah sama seperti halnya kemarin waktu kita mempelajari tentang virus? Masih ingat perkembangbiakan virus? Ada berapa ya? Iya betul, ada 2. Yang pertama, perkembangbiakan secara litik. Iya, yang kedua, ya secara lisogenik. Ya. Perkembangbiakan bakteri, 1 melalui pembelahan biner atau pembelahan amitosis atau disebut juga dengan pembelahan langsung. Artinya satu sel tubuh bakteri akan membelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Yang kedua yaitu dengan cara konjugasi. Ini perkembangbiakan bakteri secara seksual. Tapi walaupun bakteri belum bisa dibedakan antara jenis kelamin jantan dan betinanya, tapi 2 bakteri saling mendekat. Dimulai dari 2 bakteri yang saling mendekat.
Dua bakteri yang saling mendekat ini yang beda muatan, satu dianggapnya positif, satunya lagi negatif. Yang beda muatan ini kalau pada kelompok animalia atau hewan itu berarti jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina. Itu kalau bisa perhatikan gambar konjugasi. Dua bakteri saling mendekat, kemudian nanti pilih yang sebagai alat untuk melekatkan, itu nanti pilih akan berhubungan dari pilih bakteri pertama dengan pilih bakteri kedua nanti saling menyambung, akhirnya membentuk seperti jembatan. Nah, jembatan ini untuk sebagai jalan masuknya DNA dari bakteri yang pertama pindah ke bakteri yang kedua, dan dari bakteri yang kedua nanti pindah ke bakteri yang pertama. Jadi hanya terjadi perpindahan materi genetik saja. Tubuhnya tubuh lama tapi materinya baru, DNA-nya baru. Nah, karena DNA-nya baru, maka dianggap sebagai individu baru. Itu pada perkembangbiakan secara konjugasi. Yang ketiga dengan cara transformasi, itu perpindahan materi genetik atau DNA, tapi hanya separuh, tidak semuanya. Nah, hanya separuh atau hanya sebagian materi genetik dari tubuh bakteri yang pertama nanti pindah ke bakteri yang kedua. Dan yang keempat dengan cara transduksi, pemindahan materi genetik dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain tapi dengan perantara virus. Masih ingat perkembangbiakan virus cara yang kedua yaitu secara lisogenik? Ya, tahapnya apa saja ya? Ya, satu ada adsorpsi, dua penetrasi atau injeksi, ya, tiga adalah penggabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri. Namanya apa ya gabungan? Ada yang tahu? Betul. Gabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus itu disebut dengan profag. Ya. Nanti kan pada perkembangbiakan virus yang secara lisogenik setelah menjadi profag, bakterinya akan membelah dari satu membelah menjadi dua dan masing-masing mempunyai DNA profag. Itu perkembangbiakan bakteri dengan cara transduksi. Ya, terima kasih. Bila ada pertanyaan silahkan japri ke nomor ibu. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.